Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini baru sempat bikin video malam-malam ya, pulang kerja. Oke, halo Mar, halo Kansa, halo Nusaibah, halo Ali. Nah, jadi gue mau bikin video teman-teman, mau ngeliat ini mumpung masih ada di ingatan gue ya. Jadi gue pengen bikin video. Kenapa sih warna kutu air mau moina mau dapnia tuh bisa berbeda? Apa aja sih yang mempengaruhi sebenarnya? Nah ini kultur baru 3 harian ya. Ini kultur 3 harian kutu air moina pakai kotoran puyuh aja. Nah ini belum terlalu banyak ya teman-teman ya. Ini gue cuma pakai kotoran puyuh ini umurnya baru 3 harian. Ini kalau udah lebih dari 3 hari nanti semingguan nih mungkin akan muncul warna hijau ya, akan banyak green waternya nanti. Nah ini belum terlalu banyak karena airnya agak-agak coklat ya, nggak terlalu terlihat ya, tapi ini udah banyak sebenarnya teman-teman ya. Oke, nah kita lihat warna-warna kutu airnya apa aja ya. Oke, nah ini teman-teman, ini warnanya apa nih? Ini dari yang ini ya, dari yang kotoran puyuh ya. Ini di sini warnanya ini nggak pakai aerator ya. Nah bisa diperkirakan ini warnanya kemerah-merahan ya, kemerah-merahan ya, ya kan saya merah-merah ya. Oke, kemerah-merahan ini dari kotoran puyuh teman-teman ya. Oke, kotoran puyuh kemerah-merahan. Kita lihat sekarang yang dari yang lainnya. Nah ini green water ya, green water. Kita lihat perkembangannya. Ini yang dari green water. Nah warnanya apa nih kira-kira? Coba lihat apa warnanya. Sini bentar ya. Oke, kelihatan kah? Banyak nggak? Oh banyak ya. Ini masih kecil-kecil teman-teman, nih baru ditaruhin soalnya. Nah nih warnanya apa nih? Kuning-kuning ya, kuning-kuning kehijauan gitu ya, kuning-kuning ya, kuning-kuning hijau-hijau gitu ya. Oke, sesuai dengan makanannya kali ya. Nah ini pakai green water teman-teman. Kita cari yang green water yang udah lebih tua umurnya ya. Ini udah lebih tua umurnya, udah besar-besar nih. Wih, besar-besar banget. Makanannya alga nih ya, besar-besar nih. Oke, kita lihat. Nah, ini warnanya juga kekuning-kuningan ya. Nggak merah-merah banget ya, kekuning-kuningan. Oke, kekuning-kuningan. Oke, udah gede-gede. Nah, ini teman-teman. Yang berikutnya kita cek lagi sekarang di mana nih? Kita cek yang di ini ya, yang di tempat cacing rambut ya. Yang di tempat cacing rambut, ayo. Oke, nah ini teman-teman, ini gue di tempat kultur kutu air cacing rambut ya. Ini gue pakai aerator, aerator lagi, sorry, apa namanya nih? Pompa, pompa akuarium ya. Gue pakai pompa, gue alirin ke atas nih air. Ini teman-teman tadi lanjut ya. Nah ini tadi yang saya bilang, jadi apa namanya? Kalau di sini ini kebetulan saya kasih apa tadi? Pompa air. Nah ini kutu airnya warnanya beda teman-teman. Nah ini hampir nggak kelihatan ya kutu airnya. Padahal ini banyak ini. Kutu airnya ini mereka berwarna putih-putih tuh, nggak kelihatan tuh, transparan ya. Padahal warna asli mereka emang kayak gitu ya, karapaks itu ya, bagian lapisan kulit luarnya itu warnanya sebenarnya emang putih-putih gitu ya kan. Nah, transparan ini nggak kelihatan ya teman-teman, nggak kelihatan ya, padahal banyak ini. Nah ini saya ambil mana ya. Nah di sini aja deh, di bawah nih biar gampang ngambilnya. Ini saya ambil ya teman-teman ya. Saya ambil ini, yang ini. Nah itu dia, warnanya nggak kelihatan ya, putih-putih ya teman-teman ya, rata-rata putih-putih lah pokoknya, nggak kelihatan. Nah ini putih-putih ya. Nah ini dia, nggak terlalu terlihat teman-teman. Bentar ya, warnanya hampir-hampir putih pokoknya deh, hampir-hampir putih. Ada juga yang udah agak kemerah-merahan ya, ada yang putih, ada yang agak-agak kemarin. Ini putih-putih tuh, nggak terlalu terlihat. Nah sekarang kita simpulkan teman-teman, ini ada yang warnanya putih kekuningan, tadi yang kekuning-kuningan, putih kekuning-kuningan, terus ada yang merah ya kan, macam-macam warnanya ya. Nah apakah itu berhubungan dengan genetik ataukah seperti nih ya teman-teman, yang di bawah nih ada yang merah-merah juga tuh. Nah, ada juga yang putih-putih nih di pojok nih, banyak sebenarnya cuma nggak kelihatan. Warnanya transparan putih ya kan. Nah, banyak tuh putih-putih transparan nggak kelihatan. Tapi justru yang kalau kita lihat, kalau dari adaptasi ya lebih bagus sebenarnya yang warna putih kalau di alam. Kenapa teman-teman? Nah mereka itu kan, oke nih teman-teman, justru yang putih itu lebih bagus ya kalau ngomongin adaptasi ya. Karena kalau warna mereka putih, kita aja nggak bisa ngelihat.
gitu. Kalau di alam warna putih itu bagus banget. Kenapa? Biar mereka agak gampang ditangkap oleh predator gitu. Jadi dengan warna mereka yang transparan putih, otomatis untuk mereka bisa berkamuflase ya. Jadi mereka tidak mudah ditangkap oleh predator. Sebenarnya sih gitu. Kalau ngomongin dari Daphnia-nya, Daphnia atau Moina, mereka lebih suka berwarna transparan putih ya kan? Karena dengan warna yang seperti itu mereka bisa berkamuflase terhadap lingkungan. Jadi predator yang mangsa-mangsa mereka, ikan dan lain sebagainya itu nggak mudah menangkap mereka. Sedangkan kalau yang berwarna merah itu gampang banget nih, kan merah nih. Ini gampang banget ditangkap sama predator. Jadi justru lebih bagus yang berwarna putih. Nah, yang mau kita pelajari sekarang adalah sebenarnya kenapa kok warna Daphnia itu bisa putih, bisa merah. Itu sebenarnya apakah ada hubungannya dengan genetiknya? Nah, kalau ngomongin genetiknya sih sebenarnya ada hubungannya teman-teman. Tapi hubungannya adalah sekedar ini. Jadi kalau nggak salah terdapat 4 gen yang berpengaruh untuk pembentukan hemoglobin. Nah, mungkin kita masih ingat ya, waktu kita belajar di SMP dulu atau SMA, kita pernah dengar yang namanya protein Hb atau hemoglobin yang banyak terdapat di sel darah merah kita ya. Nah, itu hemoglobin itu kalau kita lihat dari strukturnya itu komponen utamanya itu ferrum ya, zat besi ya. Itu yang bikin salah satu struktur dari hemoglobin. Dan protein hemoglobin ini adalah protein yang fungsinya menangkap oksigen. Nah, jadi ketika kondisi lingkungan itu buruk, ada 4 gen tadi yang berpengaruh ya. 4 gen itu yang berpengaruh di pembentukan hemoglobin. Dan jadi ini sebenarnya adaptasi fisiologi teman-teman. Jadi ketika lingkungan itu buruk, ketika lingkungan itu kekurangan oksigen, ini kan putih nih ya kelihatannya. Jadi ketika lingkungan itu kekurangan oksigen, maka hemoglobin dibentuk dalam jumlah yang banyak gitu. Dari semestinya. Jadi aslinya sebenarnya warna mereka tuh putih begini. Nah, putih begini karena pasokan oksigen di lingkungan itu cukup gitu. Makanya mereka berwarna putih aslinya. Nah, mungkin ada hemoglobinnya tapi sedikit kadarnya. Tapi ketika lingkungan itu kondisinya kekurangan oksigen, teman-teman. Ketika lingkungan itu kekurangan oksigen, hemoglobin dibentuk dalam jumlah yang banyak gitu. Nah, itu sebagai bentuk dari adaptasi fisiologi. Jadi normal. Seperti orang yang tinggal di dataran tinggi, itu biasanya sel darah merahnya lebih banyak ya, hemoglobinnya lebih banyak. Tapi ketika dia tinggal di dataran rendah, sel darah merahnya, hemoglobinnya itu yang terdapat di sel darah merahnya itu jadi sedikit kembali seperti normal gitu. Jadi salah satunya tadi teman-teman kita udah bahas ya, berarti ya warna itu berhubungan salah satunya dengan kadar hemoglobin di darah. Ketika kondisi lingkungan kekurangan oksigen, dia akan berwarna merah karena hemoglobin. Jadi itu yang pertama teman-teman ya. Jadi memang itu udah adaptasi fisiolog. Jadi itu yang pertama yang berpengaruh adalah hemoglobin. Yang kedua yang berpengaruh adalah makanan. Nah, tadi kan udah lihat tuh makanan dari Moina yang makanannya pakai apa tadi? Alga ya. Warnanya kuning-kuningan, putih ke kuning-kuningan. Putih, hijau ke kuning-kuningan. Itu makanannya berarti dari kelompok alga. Nah, karena alga itu kan punya pigmen yang bikin dia berwarna hijau. Kalau alga hijau ada klorofilnya. Kalau alga biru karena dia punya phycocyanin yang warnanya jadi biru. Tapi sebenarnya alga biru juga ada klorofilnya juga. Makanya sebutannya alga hijau biru karena dia punya klorofil. Semua alga tuh pasti punya klorofil. Gitu. Jadi gitu teman-teman. Nah, jadi kalau yang bakteri biasanya warnanya putih. Kalau yang makanannya bakteri, jadi kalau ngasihnya EM4 ya kan? Itu makanannya biasanya bakteri. Kalau bakteri itu biasanya putih sampai ke, yang saya baca itu putih sampai pink itu ya, pink merah gitulah pokoknya gitu. Nah, jadi yang berpengaruh terhadap warna Moina dan Daphnia adalah pengaruh dari lingkungan, yaitu kadar oksigen di lingkungan. Dan yang kedua adalah pengaruh dari makanan utama yang mereka pasok, yang mereka makan. Jadi tergantung makanan pokok mereka tuh apa yang sering diberikan ketika kita kultur. Nah, apa makanannya itu akan berpengaruh ke warna mereka. Jadi gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, itu aja kira-kira sharing-sharing pengalaman dari yang udah saya lakukan dan pernah saya pelajari atau saya pelajari dari buku atau dari teman-teman semua yang udah pengalaman duluan ya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih, mohon masukannya kalau ada yang kurang tepat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.